adalah orang yang buruk, orang yang jahat. Dan kebiasaannya memang mencuri, dia akan masuk penjara. Dan itu banyak dalilnya dalam Al-Quran. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Kenapa beliau mengatakan kalau dia azan dia bisa haji? Ini azan kenapa biasa dia mencuri? Karena ada dalilnya, ada dalil dalam Al-Quran. Ya, wa'adzin fin nasi itu kan ada, dan azankanlah, maksudnya kumandangkanlah panggilan-panggilan kepada manusia supaya kamu pergi haji. Itu ada apanya ayatnya. Kemudian ada lagi nanti nanti ada datang muazzin yang menceritakan pada masa Yusuf alaihissalam seseorang itu ditangkap ya karena ada yang mengumandangkan azan gitu maksudnya azan di sini bukan berarti hanya azan, maknanya juga bisa mengumumkan, maka mereka pun ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Itu kisah Nabi Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf, tapi bukan Nabi Yusuf yang penjara, saudara-saudaranya dianggap mencuri. Begitu. Nah, jadi dia tidak seperti itu ya, tidak seperti yang takbir mimpi. Pokoknya kalau mimpi ular begini gitu ya. Mimpi apa begini? Enggak, itu enggak bisa dipatokan. Ya, enggak bisa dipatokan. Bisa saja mimpi sama tapi takbirnya berbeda. Ya, itu sunnahnya tadi Pak ya. Kalau mimpi yang baik apa tadi mengucapkan alhamdulillah. Kemudian boleh menceritakannya kepada orang lain, tapi orang-orang yang baik, orang-orang saleh juga. Kemudian kalau mimpi yang buruk bagaimana Ustaz? Sunnahnya berikut. Yang pertama, kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Meludahnya di sini ya tanpa air liur lah, gitu aja. Oh, jangan kena bapak ini. Ya, meludah ke samping kiri berapa kali Pak? 3 kali. Kemudian beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaiton atau min syarri syaiton. Ya. Minta perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari syaitan dan dari keburukan mimpi itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri syaiton atau min syaiton wa min syarri hadhihi ru'ya. Dan dari keburukan mimpi ini. Berapa kali? 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarriha. Itu bisa disingkat dengan begitu. Saya bacakan Pak, Bapak ikut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau tidak ada rajimnya juga boleh. A'udzubillahi minasyaiton wa min syarriha. A'udzubillahi minasyaiton wa min syarriha. Wa min syarriha. Nah, itu dia ucapannya. Jadi kalau kita mimpi buruk tadi, ya nanti meludah sebelah kiri 3 kali, habis itu ucapkan itu. A'udzubillahi minasyaiton wa min syarriha. A'udzubillahi minasyaiton wa min syarriha 3 kali. Ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menceritakannya kepada siapapun. Tidak menceritakannya kepada siapapun. Ya. Jangan ceritakan sama siapapun itu. Apalagi orang-orang yang enggak suka sama kita, bisa jadi bahan apa nanti itu? Kalau sama istri Ustaz, sama istri boleh ceritakan Ustaz. Kalau anak buruk. Kalau di sini dikatakan kepada siapapun. Rahasia. Kepada siapapun. Oke, sebentar. Boleh enggak diceritakan kepada istri? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu mimpi buruk. Sesuatu yang buruk diceritakan kepada orang yang kita cintai, dia mencintai kita, kira-kira apa yang terjadi? Berarti kita sengaja membuat istri kita sedih. Itu bukti dia cinta sama kita kan? Ya kan, karena kan dia menyayangi kita, dia tahu itu mimpi buruk. Ya dia pun menjadi apa jadi terbang. Seolah-olah nanti dia pula yang merasakan mimpi itu, bukan kita, apalagi wanita yang perasaan lebih tinggi. Dikatakan di sini tidak menceritakannya kepada siapapun. Kenapa? Fa innaha lan tadurruhu, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya itu tidak akan bisa membahayakannya. Tapi dengan syarat yang seperti tadi. Dia meludah ke sebelah kiri 3 kali, ya, kemudian minta perlindungan kepada Allah dari setan, dari keburukan mimpinya itu. Kemudian jangan menceritakannya kepada orang lain, siapapun itu. Karena insya Allah kalau keyakinan seperti itu tidak akan membahayakan.
Nah gitu. Yang kita ceritakan yang baik-baik saja. Karena yang buruk itu bisa terbawa dia, terbawa. Bukan hanya kita, yang diceritakan bisa ikut terbawa. Nah, begitu ya adabnya ya. Yang baik-baik aja kita ceritakan. Tapi yang baik-baik pun bisa disaring juga itu kan. Nanti dia baik mimpi poligami cerita sama istri, ya habislah. Baik menurut kita. Itu buruk luar biasa bagi istri itu. Oke. Kemudian yang keempat, dia harus merubah posisi tidur. Kalau terbangun di malam harinya merubah posisi tidur. Jadi ya merubah posisi tidur lah. Misalnya bagaimana caranya? Pokoknya berubah dengan niat supaya Allah merubah mimpinya itu. Itu dia. Kalau bahasa tarekatnya namanya dimakrifahkan gitu ya. Coba ya. Ngerti apa dia? Astagfirullah. Gitu-gitu dia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita berdoa supaya itu dirubah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita merubah posisi tidur kita. Kemudian lebih baik lagi yang kelima, dia bangun, dia sholat. Kalau dia berdoa, ya, kalau dia berdoa ada zikirnya nanti itu, kan bangun nanti kan. Setelah itu ada zikirnya. Zikirnya itu adalah mengatakan ini. Kita mengucapkan kalau misalnya nanti terbangun, ya, tadi kan terbangun kita, meludah 3 kali. Terus Pak, meminta perlindungan tadi kepada Allah dari setan dan keburukan mimpi. A'udzubillah minasyaiton wa min syarrihi. Kemudian kita apa tadi? Tidak menceritakan kepada orang lain, kemudian merubah posisi di tidur, kemudian kita mengucapkan zikir. Ada zikirnya. Zikirnya mudahnya zikir. Kita ucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini udah hafal kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu aja kita ucapkan. Nah, kalau kita ucapkan itu dengan adab-adab tadi, lalu ucapan zikir itu, lalu kita berdoa, kata Rasulullah, doanya mustajab. Doanya mustajab. Kalau dia salat 2 rakaat, dijamin Allah akan menerima salatnya. Itu hadis. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, jadi kalau dia tadi mimpi buruk kemudian terbangun, kemudian 3 kali dia nanti meludah ke kiri, lalu nanti apa tadi? Minta perlindungan kepada Allah dan dari keburukan setan dan keburukan mimpinya, dan dia tidak menceritakan kepada orang lain, lalu dia merubah posisi tidurnya nanti kalau mau tidur, kemudian nanti dia berzikir dengan zikir itu, lalu dia berdoa, doanya mustajab. Doanya mustajab. Allah yang mengatakan begitu ya, mustajab. Kalau dia sholat 2 rakaat, ya itu insya Allah doanya akan salatnya akan diterima. Itulah sunnah-sunnah kalau bermimpi yang buruk dan mimpi yang baik. Oke Pak ya? Jam berapa itu? Lewat 10 menit. Oke, kita beri waktu lagi 5 menit pertanyaan. Nah. Itu Ustaz, kan ada juga kebiasaan dalam mimpi sehari-hari Ustaz ya. Kalau katanya kalau misalnya tingginya tanggal itu meninggalkan buahnya gitu. Itu gimana Ustaz? Udah gitu gini Ustaz ya, di luar jalur ini Ustaz ya. Mohon penjelasan Ustaz tentang katanya kalau kita bersama keluarga-keluarga yang soleh nanti kita di akhirat berkumpul lagi. Gimana misalnya ada yang nggak soleh, ada juga yang soliman Ustaz, itu aja Ustaz. Iya, jadi selama dia mukmin muslim, insya Allah masuk surga. Hanya saja ada yang langsung, ada yang singgah dulu dia di neraka. Itu kaidah umumnya. Kalau orang yang muslim, mukmin itu akan masuk surga dan kekal di surga. Hanya saja ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu gitu. Di neraka disiksa begitu. Atau di alam kubur juga disiksa. Ada orang yang di alam kubur disiksa, nanti di akhirat tidak. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu bilang begini. Umar bin Abdul Aziz itu kan termasuk khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Sampai-sampai para ulama menganggapnya khalifah yang kelima. Setelah sahabat Rasulullah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu siapa? Setelah itu kan nanti Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Terus
nanti baru ada Umar bin Abdul Aziz, dan itu adalah cucunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu luar biasa kesolehannya itu. Kekhalifahannya itu dianggap seperti kekhalifahan nubuah seperti zaman sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan, aku tidak ingin kalau di alam kubur itu diringankan dari azab. Yo, orang pun bingung tuh kan. Kok gitu pula doanya kawan ini kan gitu kan. Masa doanya begitu? Semua orang supaya berharap azab kubur itu dihindarkan begitu. Lalu ditanya kenapa? Karena azab kubur itu termasuk cara Allah meringankan azab akhirat bagi yang ada salahnya. Jadi aku ingin cukuplah di alam kubur aku disiksa, jangan di akhirat nanti di neraka. Begitu. Itu doa beliau. Tapi tetap kita sebagai seorang muslim tetap berlindung dari azab kubur. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah di kuburan diazab apalagi gitu dia maksudnya. Itu kaidah umumnya begitu. Nah, jadi kalau dia muslim mukmin bagaimanapun kondisinya, sejahat apapun dia, selama dia beriman kepada Allah, insya Allah akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Hanya saja tadi ada yang transit. Sedangkan orang kafir tidak, itu akan masuk neraka. Jadi kalau dia kafir, ada saudara kita yang kafir, memang kafir ya, meninggal dalam kekafiran, itu dia tidak akan bisa menerima informasi orang-orang yang soleh itu, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kita orang yang baik, kalau kita misalnya ke alam kubur, itu nanti dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, kalau misalnya nanti istri kita meninggal begitu ya, dan dia tidak menikah lagi, dia tidak menikah lagi, itu akan bertemu kita nanti di alam kubur, di alam arwah, bukan dalam kubur, dalam arwah. Dan itu nanti bisa ditanya. Misalnya nanti nanya, bagaimana anak kita, kabar anak kita gimana? Oh, anak kita si Fulan sudah menikah. Oh, itu yang membuat dia merasa gembira di alam kubur. Untuk itu wahai saudaraku, kalau kita mau tetap membuat orang tua kita bahagia di alam kubur itu, jangan kita membuat sesuatu hal yang buruk. Karena itu kalau ada saudara kita yang meninggal, kalau dia orang soleh bertemu, itu bisa menceritakan kisah kita di dunia ini, sehingga itulah membuat dia sedih. Untuk itu kalau kita sesama saudara itu jangan bertengkar, karena pertengkaran itu kalau diketahui orang tua kita, dia sedih. Begitu dia sedih. Tapi kalau kafir tidak bisa, dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia disiksa, dia mana mikirin orang lain lagi. Ya kan? Tapi orang yang bahagia, orang yang senang pasti mikirin orang lain. Dia berharap orang lain seperti dia gitu. Tapi orang-orang yang kafir itu, yang disiksa itu, dia sibuk dengan diri sendirinya, nggak mau tahu lagi dia kabar orang lain gitu. Pertanyaan Bapak gitu kan maksudnya? Nah gitu. Nah gitulah. Yang orang baru meninggal itu Ustaz, di alam kubur sana tanya, alam arwah ya. Tanya nanti ya. Iya bisa Nah, itu bertemu. apa? Tanya. Ayahmu bisa nanya sama, ditaruh di atasnya lagi. Oh, Bukan dikorek lagi gitu. kalau sesama-sama mukmin boleh, tapi kalau udah lain agama nggak boleh, itu terlarang. Itu terlarang. Yang kedua tadi Ustaz, Tanggal gigitan ada orang mau mati Ustaz. Oh ya. Itu memang secara ya, itu tadi saya bilang itu bisa kebetulan. Tapi kalau dibilang ada saudara kita meninggal, pasti itu nggak putus gigi kita pun ada aja saudara kita meninggal. Ya kan Pak? Betul kan? Betul Ustaz. Enggak pun putus gigi kita ada aja orang saudara kita meninggal. Betul itu. Betul itu. Cuman ya kalau begitu itu kan petua orang tua dulu kita, supaya kalau nanti meninggal enggak kerepotan, siap-siap gitu maksudnya itu. Apalagi zaman dulu kan susah kan, enggak ada telepon, enggak ada kendaraan, susah. Jadi kalau meninggal itu susah gitu. Jadi ya dikaitkan ke situ, sehingga kalau mimpi dia seperti itu siap-siap gitu. Jangan nanti ditunggu-tunggu, datang-datang gitu kan. Apalagi kalau orang tuanya meninggal kan, itu biasanya ditunggu-tunggu kan lama-lama. Begitunya maksudnya itu. Itu petua-petua orang dulu itu, yang kadang-kadang khurafat juga. Contohnya misalnya kalau duduk di depan pintu, Nampaknya rezeki. iya, kemudian nanti jauh dari jodoh. Jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Ya jangan beli jarum di sore hari, nanti bekarat, cepat bekarat gitu-gitu. Itu petua-petua orang dulu yang ingin dia seseorang itu hati-hati dalam berbuat, karena memang susah juga melarangnya gitu. Apalagi anak kalau duduk di bantal-bantal itu kan, kalau dibilang yang lain enggak apa dia? Enggak
nggak mau menghindari. Tapi kalau dibilang bisulan takut dia. Kan gitu. Kan nggak sopan, bangkal ke kepala itu. Iya begitu. Gitu dia. Itu bisa jadi yang tanggal-tanggal apa itu? Tanggal ya. Gigi. Simbol lah saja. Ini Ustaz, saya mau tanya. Sebentar Pak. Saya mau tanya. Sebentar Pak. Tapi yang ingat Pak, yang paling tahu tentang takbir mimpi itu biasanya dirinya sendiri. Bukan orang lain. Yang tahu takbir mimpi itu dirinya sendiri, karena dia yang tahu kondisinya kan. Biasanya itu seperti itu. Kalau kita orang soleh, orang yang baik, atau kita berbuat sesuatu hal yang tak baik, nanti itu bisa mimpi yang memberikan peringatan kepada kita. Kita yang lebih tahu itu. Ini Ustaz, kalau pribadi saya, mimpi itu seperti isyarat gitu. Contoh, dulu saya itu mimpi berkaca. Kalau saya udah berkaca gitu, dalam tempo minggu itu saya bakal dapat malu gitu. Jadi pernah saya alami. Dalam beberapa hari itu, setelah saya berkaca itu, saya itu kebetulan berkelahi di terminal. Timbang saya antar Medan itu. Iya betul. Bagi saya kalah. Kan malu saya. Nah itu. Tempo 2 bulan, dia ingin merebut ladang saya di teladan. Jadi saya mimpi saya pakai jam tangan. Jadi jam tangan ini saya pikir ya bagus. Rupanya saya sama si Anton Medan itu bakal kena gari gitu. Nah itu. Maksud takwilnya di apa? Iya, Gitu. betul. Jadi kira-kira seperti saya ketakutan kalau sudah mimpi itu. Iya, kaca atau pakai jam. Tapi karena saya juga jumpa dengan seperti itu Ustaz, saya bertanya istilahnya untuk supaya itu nggak datang lagi mimpi mudah. Gitu. Kalau kita udah mimpi itu dalam hari itu juga kita bersedekah tapi mencari orang yang nggak kenal gitu. Untuk bersedekah. Iya, tiba-tiba tadi nggak dikenal, jangan yang kenal kita bersedekah gitu. Ya itu, kita istighfar. Nah itu aja. Memang secara asal memang kita yang lebih tahu itu. Jadi itu sekali lagi mimpi itu termasuk busyra wa nuzra ya. Jadi kabar gembira bisa juga peringatan kepada kita, memberikan isyarat tanda-tanda kepada kita. Bahkan dulu Pak, itu zaman dulu kan nggak ada handphone ya. Ya Pak ya, nggak ada handphone. Nggak ada handphone. Kemudian kalau kita mau mencari informasi itu kan berbulan-bulan baru datang informasi ya. Zaman dulu, apalagi zaman para tabi'in, para ulama-ulama gitu. Tapi alhamdulillah para ulama itu mendapatkan informasi itu melalui mimpi. Misalnya Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari itu ulama luar biasa, beliau itu terkenal itu. Tapi para ulama lain tahu beliau meninggal di hari itu. Kenapa? Melalui mimpi. Melalui mimpi. Jadi mereka mimpi bahwasanya ada asap yang keluar gitu. Di antara maknanya ada asap yang keluar pergi ke langit. Di antara ulama yang menakwilkan berarti Imam Bukhari akan meninggal atau meninggal hari ini. Itu takwilnya begitu. Memang betul takwilnya. Bukhari itu kan artinya apa? Asap ya. Imam Bukhari gitu. Dan itu mereka yang lebih tahu. Nah begitu. Dan itu biasanya kalau kita orang-orang yang soleh, orang tua kita juga baik, itu biasanya ada ikatan batin. Itulah disebut dengan telepati. Walaupun sebenarnya itu tidak bisa dipelajari ya. Telepati. Coba telepati, bukan telepon ya. Nah seperti itu. Ada perasaan-perasaan begitu. Gitu. Apalagi orang tua kita. Nah, kalau kita anak-anak yang soleh, orang-orang yang baik gitu ya. Orang tua kita nanti misalnya mau meninggal itu, ada apa gitu ya? Ada perasaan, ada mimpi yang membuat, ada firasat gitu. Waktu ayah saya meninggal dunia, kan meninggalnya di sini ya, di gang apa ini, gang Madirsan. Itu malam itu kan saya ceramah itu di tebing itu, sampai jam 1 malam saya baru pulang. Ayah saya meninggal jam berapa? Jam 2 ya? Jam tengah 2 ya? Tengah 2. Jadi waktu saya sholat maghrib di sana, pas itu imam itu nggak bisa menahankan diri. Waktu saya sujud itu, ya firasatnya malam ini ayah saya merasakan malam ini ayah saya meninggal. Itu di sujud itu. Maka saya pun menangis.
Jadi waktu ceramah itu jamaah pun pada heran loh. Apa masalah Ustaz gitu kan? Saya nggak ada cerita. Nggak ada jatuhkan gelas itu kan. Oh nggak ada. Ya kalau orang-orang yang peduli seperti itu. Ya ada juga isyarat-isyarat seperti itu. Dijatuhkan, wah ada sesuatu yang. Oke. Nah seperti itu. Ya udah kita cukupkan Pak ya. Tapi ini belum selesai pembahasannya. Kita akan lanjutkan pada. Pokoknya bulan depan betul. Bulan depan udah puasa. Bulan puasa. Bulan Ramadan. Iya. Masih lanjut bulan Ramadan? Masih lanjut. Oh masih lanjut. Toib. Pas lah itu pas. Akan kita bahas pada bulan puasa insyaallah. Ya. Kita akan lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.